يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pelajaran kita dari membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad, itu adab-adab keseharian di dalam kehidupan kita, dan kita telah menyelesaikan pada bab yang ke-59, itu babu shikayatil jar, bab aduan tetangga. Itu tetangga mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita sebutkan dua hadis di dalam bab ini. Dan kita masuk pada bab yang berikutnya, babu man ada jarahu hatta yakhruja, bab siapa yang mengganggu tetangganya sampai dia keluar. Ya, pada bab ini dijelaskan bahwa orang yang mengganggu tetangganya, yang menyebabkan tetangganya itu sampai keluar dari rumahnya, apalagi sampai tetangganya itu pindah dari rumahnya, maka ini adalah perbuatan dosa dari seorang hamba terhadap tetangganya. Karena tetangga itu, sebagaimana yang telah kita dengarkan hadis-hadis yang telah berlalu, bahwa mereka itu harus dijaga hak-hak mereka. Dan itu orang yang tidak menjaga gangguan terhadap tetangga, baik dengan lisannya, maka itu menyebabkan dia tidak memiliki kebaikan dan menyebabkan dia tidak masuk surga. Tetapi siapa yang menjaga hubungan dia dengan tetangganya, walaupun tetangganya itu bukanlah keluarganya, walaupun juga tetangganya itu adalah bukan dari umat Islam, namun apabila mereka bertetangga, maka mereka memiliki hak sebagai tetangga yang tidak boleh kita ganggu mereka. Pada bab ini dijelaskan bab siapa saja yang mengganggu tetangganya sampai dia keluar. Sampai dia keluar. Maka di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala satu hadis. Kata beliau, an Abi Amir Al-Khimsi qala kana Thauban yaqulu ma min rajulaini yatasoromani fawqa thalasi ayyam. Kata beliau, ma min rajulaini yatasoromani fawqa thalasi ayyamin. Tidak ada dua orang yang saling mengisolir. Itu saling apa? Saling mengisolir, yaitu saling menutup diri, itu lebih dari 3 hari. Artinya dia menutup diri terhadap tetangganya atau terhadap orang lain, dia tutup dirinya selama 3 hari. Fayahluku ahaduhuma famata wa huma ala dhalik minal musaramah illa halaka jami'an.
Kata beliau, tidak ada dua orang yang saling mengisolir, saling mengisolasi. Artinya dia tidak mau ketemu dengan tetangganya, dia tidak mau membicarainya lebih dari 3 hari. Lalu salah seorang dari mereka meninggal dalam keadaan seperti itu, melainkan keduanya akan binasa. Jelas ya? Melainkan keduanya akan binasa. Dan tidak ada seorang pun. Kemudian lanjutannya, wa ma min jarin yudlimu jarahu wa yaqharuhu. Dan tidak ada seorang pun yang mendolimi tetangganya dan menyakitinya, yaitu menguasainya terhadap tetangganya itu, sampai hal itu apa disebutkan di sini, hatta yahmilahu dzalika ala ayyakhruja min manzilihi illa halaka. Jadi tidak ada seorang pun yang mendolimi tetangganya atau menguasai tetangganya. Jadi yakharuhu itu artinya qahar, itu yang berkuasa, yang dia itu menindas ya terhadap tetangganya. Dia mendolimi dan dia menindas terhadap tetangganya sampai hal itu membawa tetangganya itu keluar dari rumahnya, illa halak, kata Nabi, kecuali dia binasa. Kecuali dia binasa. Maka perhatikan ya, orang yang mengisolir atau tidak mau bertemu, tidak mau membicarai, tidak mau menemani orang lain lebih dari 3 hari, kalau ini terkait dengan perkara dunia, maka kalau salah satu di antara keduanya mati, maka dia mati di atas kebinasaan. Dan demikian pula, tidaklah salah seorang mengganggu tetangganya, dia mendoliminya atau dia menindasnya sampai membawa tetangganya itu keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya, kecuali orang yang mengganggu tadi akan apa? Kecuali dia akan binasa. Nah, ini bahaya ya dari mengganggu tetangga itu. Jangan sampai dia sering mengganggu dengan musik yang keras sehingga tetangga sebelah itu tidak tahan, membuat dia lari, pindah dari rumahnya, maka orang yang mengganggu ini akan binasa dia. Dan itu adalah bagian dari dosa yang hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia harus meminta maaf kepada tetangganya tersebut. Ini kadang hal-hal yang diremehkan ya. Kadang hal-hal yang diremehkan di dalam kehidupan kita. Apalagi orang-orang yang merasa lebih kuat, lebih mampu dan lebih berkuasa, kadang dia tidak menganggap orang lain di sekitarnya. Apalagi dia memiliki kedudukan di tengah masyarakat, memiliki kekayaan, apalagi dia memiliki kabilah yang besar di situ, artinya dia memiliki suku yang lebih besar di tempat itu. Kadang ini mendorong seseorang itu untuk mendolimi orang lain. Apakah orang itu secara umum selain dirinya, dan yang lebih berbahaya lagi kalau dia mengganggu tetangganya, karena tetangga itu ada haknya untuk dijaga dan tidak boleh diganggu. Ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan ya di dalam kehidupan kita. Ini bagus, ilmu begini sering-sering kita sampaikan ke masyarakat. Sering-sering juga kita berkhutbah ya, dengan khutbah-khutbah yang mengingatkan kepada mereka yang kadang memang dimaklumi bahwa masyarakat kita itu hidup yang tidak mau mempelajari agamanya, mereka hidup seadanya saja. Yang penting dia bisa makan, bisa minum, dapat minyak goreng. Ya kan, orang susah antri-antri cari minyak goreng, yang penting dia ada, tidak peduli terhadap orang lain. Zaman sekarang itu yang lebih berharga itu minyak goreng daripada emas. Ya kan, kalau emas cuma disimpan di lemari, tidak bisa makan dia. Tapi minyak goreng kalau dia dapat 1 bungkus saja, Masya Allah, nikmat sekali dirasa. Makanya di mana-mana itu lagi ramai ya, orang antri sampai 1 kilo antrian ibu-ibu mencari minyak goreng. Sehingga dia dapat saja 1 liter, sudah seakan-akan masuk surga sudah. Nah, itu kan menunjukkan dia sangat butuh terhadap perkara itu. Kapan dia dapat, itu membuat dia bahagia. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang ketika orang yang lebih mampu, dia memiliki segalanya, nah, kadang dia lebih sering berbuat kejelekan terhadap orang lain.
kalau dia tidak paham akan hak-hak tetangga, tidak paham juga dengan hak-hak orang lain. Kalau dia memahami hak-hak tersebut, dia berbagi. Orang yang berdagang dia tidak akan menimbun hal tersebut sehingga menyusahkan orang lain dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena itu di sini disebutkan apa? Dari siapa yang dia itu memutuskan hubungan, ya, asal dari kata sorom itu yatasoromani, itu orang yang saling memutuskan. Itu apa maksudnya? Dia meninggalkan, dia memutuskan hubungan dengan berbicara dengannya fauqa thalasi ayyam, itu di atas 3 hari, di atas tiga hari. Nah, ini menunjukkan bahwa kapan dia tidak membicarai saudaranya, memutuskan hubungan, mengisolasinya, itu meninggalkannya, ini lebih dari 3 hari. Kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, mereka ini mati di atas kebinasaan. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, la yahillu li muslim ayyusarima musliman fauqa salasin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memutuskan hubungan dengan muslim yang lainnya itu lebih dari 3 hari, kata Nabi. Bahkan datang dalam riwayat lain, kalau dia saling memutuskan hubungan seperti ini, apabila mereka berjumpa, yang satu memalingkan wajahnya, yang satu memalingkan wajahnya. Itu menunjukkan apa? Dia tidak mau melihat saudaranya. Kalau bertemu sudah dia palingkan wajahnya, dibicarai tidak mau jawab. Kalau dia melihat dari jauh saja lari. Itu kan namanya memutuskan hubungan. Kalau ini terkait dengan apa? Dengan perkara dunia saja, karena ketersinggungan, karena sakit hati, kalau lebih dari 3 hari, maka kata Nabi yang satu memalingkan wajahnya, satu memalingkan wajahnya. Jika mereka berjumpa, maka jika dia mati dalam keadaan seperti itu, kata Nabi, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Paham ya? Itu balasannya. Dia akan masuk neraka. Tetapi yang paling baiknya di antara keduanya ini, kata Nabi, siapa yang mendahului memberikan salam. Kalau dia ketemu dengan saudaranya, dia beri salam, assalamualaikum. Walaupun orang itu tidak mau jawab, terserah, yang penting dia sudah memberi salam. Nanti ketemu lagi, diberikan lagi salam, ya. Dia jabat tangannya, tidak mau terima, biarkan saja, yang penting dia berbuat baik, maka dia akan lepas dari bahaya ini. Jelas ya? Adapun orang yang masih bersikeras dengan keinginan hawa nafsunya yang dia ikuti, tidak mau melihat wajahnya tetangganya atau saudaranya atau temannya, tidak mau membicarainya dan lain sebagainya, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk neraka. Dia akan apa? Masuk neraka. Ini dari hal yang hendaknya diperhatikan, ya. Maka dia, kalau dia mati, maka dia mati dalam keadaan binasa. Artinya di sini dia diancam dengan apa namanya, kebinasaan setelah kematiannya. Jadi tidak boleh kita sembarangan, ya, dalam kehidupan ini. Tetapi kalau terkait dengan masalah perkara dunia itu, kalau misalnya hal yang hanya membuat ketersinggungan saja, dia tidak melakukan pembicaraan terhadap temannya, itu yang bermasalah. Tapi kalau terkait dengan perkara agama, dengan urusan agama, ya, orang yang berbuat jelek di dalam agama ini kita tinggalkan, kita tidak bicarai supaya dia sadar bahwa dia itu salah. Tapi itu punya batasan juga, punya waktu. Makanya seperti ini dibolehkan lebih dari 3 hari. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menghajar. Menghajar itu artinya apa? Meninggalkan 3 orang. Yaitu Murarah, Ka'ab bin Malik, dan Hilal. Berapa lama ditinggalkan oleh Nabi? Selama 50 hari, ya. Yang Nabi suruh kaum muslimin jangan dekati mereka, jangan bicarai mereka. Ini dalam bab taubat, di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan oleh Imam An-Nawawi, hadis panjang. Bahkan sudah berlalu beberapa hari, Nabi umumkan juga kepada istri-istrinya, jangan kamu layani dia. Itu sebagai bentuk peringatan dari Nabi agar mereka tidak boleh meremehkan urusan agama, tidak boleh meremehkan urusan Allah dan Rasulnya. Sehingga setelah berlalu masa itu, akhirnya betul-betul mereka bertobat
Itu seperti Ka'ab bin Malik itu betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga turun ayat khusus yang menyebabkan apa? Ayat khusus bahwa Allah telah mengampuni dia. Maka setelah itu Nabi perintahkan kepada kaum muslimin untuk membicarai dia dan menganggap dia sebagai saudara kaum muslimin yang lainnya. Itu kata Ka'ab bin Malik adalah kebahagiaan yang sangat bahagia. Bahkan ada yang memberikan selendangnya kepada dia, memeluknya setelah turun ayat tersebut. Nah, ini yang seperti ini dibolehkan ya. Kalau orang yang suka menghina agama kita, suka merendahkan Allah dan Rasulnya, orang yang seperti ini kalau sudah dinasihati dengan baik, diberikan dia paham, tetap dia masih remehkan, maka yang seperti ini, orang seperti itu boleh tidak dibicarai, supaya orang paham bahwa dia itu adalah orang yang bermasalah di dalam agama. Ini sebagaimana yang lagi viral ini ya. Ya kita tidak usah ikut-ikutannya. Kalau ada yang viral-viral itu tidak usah ikut-ikutan komentar. Baik di Facebook, baik di WhatsApp, baik di Instagram, baik di Twitter, baik membicarakannya, tidak usah terlalu sibuk memikirkan yang seperti itu. Orang-orang yang kadang menghina Allah dan Rasulnya, tinggalkan saja mereka. Jangan dibicarai, jangan duduk dengan mereka, supaya apa? Subhat-subhat dan penyakit mereka itu tidak menular kepada kita. Paham ya? Nah, ini, jadi orang itu kadang meremehkan orang lain kalau dia memiliki kedudukan dan kemampuan. Jadi kalau dalam perkara agama boleh ya dia meninggalkan lebih dari 3 hari. Tapi yang dimaksud ini, lebih dari 3 hari ini dia tinggalkan saudaranya, dia tinggalkan, dia tidak bicarai, itu kalau terkait dengan masalah apa tadi? Dengan masalah dunia. Jelas ya? Nah, ini yang banyak terjadi itu. Kalau urusan dunia, ribut sekali. Salah sedikit, dia tidak terima, sudah, tiba-tiba kita tidak bicara, bingung kita, kenapa dia tidak mau bicara? Begitu. Kadang kalau urusan agama, biar bagaimana, tidak peduli. Lihat orang melakukan kesyirikan, orang melanggar aturan Allah dan Rasulnya, bahkan orang banyak kasihan dia, begitu saja, tidak usah ditegur dan lain sebagainya. Nah, ini dari hal-hal yang kadang kita keliru ya di dalam bersikap. Makanya di sini maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ada dari 2 orang yang dia ini saling menjauhi lebih dari 3 hari, maka salah satu dari keduanya ini akan binasa. Maka apabila dia mati dan keduanya di atas perkara tersebut saling menjauhi, saling tidak berbicara, illa halaka jami'an, kecuali keduanya ini binasa, kata Nabi. Dalam riwayat lain tadi apa dikatakan? La yahillu li muslim, tidaklah halal bagi seorang muslim ayusorima musliman fauqa thalasin, untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, ini muslim dengan muslim yang lainnya lebih dari 3 hari. Kemudian lanjutkan di sini apa namanya? Jadi salah satu keduanya tadi siapa yang paling bagusnya? Kalau yang pertama memberikan salam, jelas ya, memberikan salam. Kemudian di sini dikatakan famata wa huma ala dalik minal musaramah. Ya, maka keduanya ini mati dan keduanya ini berada di atas hal tersebut, yaitu di atas musaramah. Itu dikhawatirkan orang yang saling tidak menegur ini tadi, tidak berbicara, saling menjauhi, itu kalau dia mati di atasnya, akibatnya apa? Dia akan binasa dengannya. Di binasa itu artinya apa? Diwajibkan bagi dia api neraka karena jeleknya amalan mereka ini. Maka dia di mana letaknya dia? Di dalam api neraka. Maka di sini akan diwajibkan bagi keduanya apa? Api neraka karena jeleknya amalan mereka berdua ini. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama seperti itu ya. Dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Tapi kalau misalnya berdua ini saling bermusuh, saling menjauhi, saling tidak berbicara, kalau ketemu saling menghindar. Nah, kalau kedua-duanya sama seperti itu, mati dua-duanya ini dalam keadaan seperti itu, ini kedua-duanya ini binasa.
Tapi kalau berdua ini terjadi masalah, yang satu tidak tahu menahu, yang satu saya menjauhi dia, kemudian dia juga sudah berikan salam, dia sudah tegur juga, dia sudah berbuat baik, tapi temannya tidak mau menerima kebaikan dia dan tidak mau menerima maafnya. Paham ya? Makanya seperti ini insyaallah ta'ala yang sudah berusaha memperbaiki ini tidak masuk dalam kategori ini. Diharapkan seperti itu ya. Dia sudah meminta maaf, dia tanya juga apa masalahnya kamu tidak bicara saya, tetap dia tidak bicara. Nah kalau dia seperti ini meninggal dalam keadaan seperti itu, dia sudah memberi salam. Sebab Nabi sebutkan tadi dua orang ini kalau bertemu satu memalingkan muka, satu memalingkan muka. Nah, yang paling baiknya yang mana? Yang pertama kali memberikan salam kata Nabi. Karena salam itu akan menumbuhkan cinta. Jelas ya? Kalau dia berikan salam dengan niat yang tulus, insya Allah ini akan menumbuhkan kecintaan. Karena itu orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal, orang yang bermasalah, orang yang tidak bermasalah, berikan saja salam dengan tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan Allah atasmu, ya, rahmatnya dan keberkahannya untukmu. Didoakan seperti itu kan doa. Maka di sini akan menumbuhkan rasa cinta. Sebab di dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Hal adullukum ala syai' idza fa'altum tahabbtum afshus salam bainakum. Itu kata Nabi. Kata beliau apa? Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman. Jadi orang mau masuk surga itu harus beriman dulu. Itu sudah syarat mutlak. Tanpa keimanan tidak mungkin dia bisa masuk surga. Karena itu orang yang tidak beriman di atas kekafiran, biarkan saja mereka menganggap bahwa diri mereka itu sudah bahagia, sudah selamat, ditebus dengan itu dan ini. Tidak usah diperduli. Karena orang itu bisa selamat dengan apa? Dengan keimanan. Sekarang lihat paman Nabi Abu Thalib meninggal di atas kekafiran. Padahal Nabi yang memberi rekomendasi, memberi syafaat, diterima atau tidak? Tidak kan? Padahal Nabi yang beri syafaat ini, paman Nabi tetap dalam api neraka, tidak bisa keluar karena dia tidak di atas keimanan. Seperti bapak Nabi juga ketika ditanya, ya Rasulullah mana bapakku? Kata Nabi, bapakmu dan bapakku finnar, di dalam api neraka. Kenapa? Karena bapaknya meninggal di atas kekafiran. Kan begitu. Nah, maka seperti ini keadaannya. Maka ketika orang itu meninggal di atas bukan keimanan, tidak mungkin dia bisa masuk surga. Paham ya? Makanya kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga kalian ini sampai kalian beriman. Ya? Makanya kata beliau, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Nah, kalau kita saling mencintai akan tumbuh keimanan. Saling mencintai itu bagian dari keimanan. Siapa tapi dicintai? Nah, ini perhatikan ya. Karena dalam riwayat lain disebut awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Sekuat-kuat tali keimanan itu cinta karena Allah, benci karena Allah. Kita mencintai saudara kita karena Allah, saudara seiman, itu sekuat-kuat tali keimanan. Tapi membenci juga karena Allah, orang kafir kita benci, pelaku kesyirikan kita benci, pelaku bid'ah kita benci. Itu bagian dari keimanan. Paham? Kalau orang yang kuat imannya tidak mungkin dia akan mau mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu tidak mungkin terjadi. Makanya kata Nabi, tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Nah sekarang Nabi tunjukkan jalan supaya muncul kecintaan antara orang yang beriman. Hal adullukum ala syai', kata Nabi. Apakah saya tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu? Idza fa'altum tahabbtum. Jika kalian lakukan sesuatu itu, kalian akan saling mencintai. Nah itu dia. Jika kalian lakukan sesuatu itu, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi menyebarkan salam itu bukan perkara remeh ya. Memberi salam saja. Karena itu kita berikan salam, orang yang tua memberikan salam,
kepada yang lebih tua. Anak-anak memberikan salam kepada orang tua. Teman memberikan salam kepada teman. Kalau ikhwah memberikan salam kepada akhwat, boleh atau tidak? Hah? Boleh ya? Boleh. Tidak apa-apa kita ketemu, assalamualaikum, sudah lewat saja. Tapi kalau gadis, ada gadis misalnya cantik, assalamualaikum cantik, itu lain, itu salamnya itu. Itu salam sudah, apa kabarmu? Wah, itu sudah keliru namanya, menghilangkan keimanan di situ. Itu namanya menumbuhkan cinta rasa. Beda ya, cintanya sudah beda di situ dia. Itu bukan cinta karena keimanan lagi, tapi cinta apa? Cinta rasa sudah, cinta lawan jenis. Ya kalau hanya memberikan salam saja tidak menumbuhkan rasa itu dan ini tidak masalah. Tapi kalau bujang dengan gadis saling memberi salam, titip salam sama anu ya, iya. Nanti dapat sekali ya, dia titip salam lagi sama kamu, berbunga hatinya. Itu jangan dilakukan. Tapi kalau kita lewat sekumpulan akhwat, assalamualaikum, lewat saja, tidak apa-apa. Ya boleh saja seperti itu, tidak dilarang. Nabi pernah memberikan salam kepada para wanita, ya, dan para wanita pun pernah memberikan salam kepada Nabi. Itu dibolehkan, paham? Tapi itu tadi ya, hal-hal yang dijaga itu jangan sampai menumbuhkan apa? Menumbuhkan rasa di antara kedua belah pihak. Itu yang dijaga. Makanya memberikan salam juga, kita berikan salam kepada keluarga. Kalau kita masuk ke rumah, berikan salam. Karena itu akan menumbuhkan apa? Allah akan mencurahkan keberkahan dan keselamatan kepada mereka. Dan itu para ulama sangat menyarankan, kalau kalian masuk rumah kalian, kata beliau, para ulama yang sebutkan apa? Salam kalian dulu, walaupun terhadap keluarga kalian sendiri. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, anak kepada orang tua. Kalau dia masuk di pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Itu akan, rumah kita akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah di dalamnya. Jelas? Jangan begitu, halo boy, ya, halo Jo, sekarang itu ada kalimat-kalimat baru itu. Ada saya dapat kemarin itu yang baru lagi itu. Ya pokoknya aneh-aneh itu, tidak tahu udah bahasa dari mana ini. Kita yang sudah tua ini tidak kenal lagi itu bahasa-bahasa itu. Begitu. Kalau bro itu sudah ya, bro. Ya kan, halo bro. Ketok pintunya, halo bro, ada kau di rumah? Itu tidak cocok. Orang ketok dulu 3 kali, baru berikan salam. Assalamualaikum. Kalau lengkapnya assalamualaikum warahmatullah. Yang lebih lengkapnya lagi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya? Begitu. Itu doa terhadap siapapun. Kita naik kendaraan, berikan salam kepada orang yang jalan kaki. Orang yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Begitu. Yang satu orang memberikan salam kepada orang yang banyak. Tapi beda ya kalau kita sudah bersama begini. Kita sudah bertemu bersama, kemudian kalau ada yang mau berbicara, satunya lagi, langsung memberikan salam. Tanya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu lagi, karena kita sudah sama-sama. Jadi yang diinginkan salam itu kalau kita baru bertemu. Paham? Kalau kita baru bertemu. Begitu ya. Bagaimana kalau kita memberikan taklim, berikan salam atau tidak? Ya kalau kita sudah salam masuk itu assalamualaikum, sudah kita duduk, tidak perlu lagi salam. Kalau kita masuk itu memberikan taklim, perlu tidak sholat tahiyatul masjid? Ya itu disebutkan itu hadisnya kalau kita mau duduk di masjid. Kalau kita mau duduk langsung di kursi, itu tidak sholat tahiyatul masjid, tidak masalah. Paham? Itu dipahami ya, saya saksikan itu ulama itu kalau mengajar, masya Allah. Nah begitu, kalau dia langsung naik, dia tidak perlu tahiyatul masjid. Makanya sunnahnya juga orang yang khutbah Jumat itu, Nabi kalau sudah masuk waktu, dia keluar dari rumahnya, naik langsung ke mimbar, dia berikan salam, Bilal adzan, begitu. Kecuali kalau dia mau duduk di masjid, sudah dia tahiyatul masjid dulu, baru duduk. Jelas ini? Ini kami juga lihat guru kami, beberapa guru kami di Indonesia ini, waktu kami masih belajar dulu, beliau jelaskan begitu juga. Kalau beliau masuk, langsung beliau duduk saya di kursi, sudah beliau tidak tahiyatul masjid. Tapi nanti kalau beliau mau duduk, beliau tahiyatul masjid dulu. Begitu ya? Paham? Jadi ilmu itu penerapannya, lihat para ulama menerapkan bagaimana. Saya saksikan juga beberapa ulama di mana-mana itu,
Ya, di Yaman itu saya tidak pernah lihat guru kami itu tahiyatul masjid. Kalau dia datang sudah bawa kitab, langsung naik, duduk, ceramah, masuk. Begitu saja. Nah, kecuali kalau dia datang, dia mau duduk saja, mendengar syekh yang lain bicara, dia tahiyatul masjid dulu, baru dia duduk. Paham ini? Ya, saya singgung ini, jangan sampai ya Ustaz masuk tidak pernah tahiyatul masjid. Nah, kan ngerutu nanti di hatinya tuh. Kita disampaikan begini, baru dia tidak. Nah, sama aja biasa saya kalau saya safar, beri taklim di tempat lain, karena saya singgung juga, saya bilang saya ini musafir, jadi jangan dikira ya saya anjurkan kalian sholat rawatibnya dijaga, saya tidak sholat sunnah. Nah, saya kan musafir itu sholat wajib saja dikosor jadi 2, ya kan begitu ya. Dikosor jadi 2, mana yang lebih utama, kita sholat sunat atau kita menggenapkan sholat? Lebih utama menggenapkan sholat. Itu fikihnya itu Abdullah bin Mas'ud. Ketika Abdullah bin Mas'ud sholat 2 rakaat saja, ditanya oleh orang, kenapa kamu tidak sholat sunat? Kata beliau, mana yang lebih utama? Saya menggenapkan sholat atau saya sholat sunat? Sholat wajib saja dikosor, dipendekkan. Yang 4 jadi 2. Paham? Nah, itu fikih ya namanya. Baik, jadi ini dari hal yang hendaknya diperhatikan ya. Dan lanjutan dari hadis ini, nah itu tadi salam itu memberikan apa? Menumbuhkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Makanya kalau ada yang berseteru, bermasalah, yang paling bagusnya itu kalau dia bertemu, berikan salam. Jelas sampai di situ. Dia berikan salam, assalamualaikum, bagaimana kabar? Dia tidak membicara, dia lari masuk dalam rumahnya, biarkan saja, senyum saja kita, karena kita sudah beri salam sama dia. Yang penting dia sudah mendengar. Jangan juga kita memberi salam dia tidak mendengar. Assalamualaikum, kecil sekali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Makin kecil, orang diam, tidak menjawab. Oh, dasar dia, masa saya beri salam dia tidak jawab. Ya bagaimana orang menjawab? Nah, dia tidak dengar. Apalagi telinganya dia sumbat dengan headset. Saya tanya, headset atau handset? Ah, ini sering keliru nih teman-teman ini. Hati-hati ya, jangan kita sok bahasa Inggris baru salah. Handset, hand itu tangan, set itu setnya. Kalau headset, head kan kepala. Nah, kalau dikasih masuk di telinga itu namanya headset. Tulisannya heyade, gitu ya. Hati-hati, jangan sampai keliru. Nah, itu nanti kita salah-salah nanti. Sering saya dengar, ada handsetnya, Ustaz. Handset apa? Itu yang pasang di telinga, itu namanya headset. Jelas ya? Hati-hati itu. Jangan sampai keliru kita. Baik. Jadi ini dari hal yang diperhatikan ya. Kemudian lanjutan hadisnya, ini yang dimasukkan di dalam bab ini. Ma min jarin yadlimu jarahu wa yakrahu wa yakharu. Tidaklah ada seorang tetangga yang mendolimi tetangganya. Ada seorang tetangga, dia mendolimi tetangganya. Apa itu kedoliman? Kedoliman itu artinya meletakkan suatu perkara bukan pada tempatnya. Dia harusnya tidak mengganggu, tapi dia ganggu. Ya kan? Dia harusnya tidak mencari kesalahannya, dia cari kesalahannya. Nah, itu namanya apa? Dia berbuat baik sama orang lain, tetapi dia tidak berbuat baik sama tetangganya. Itu namanya zalim. Tidak ada seorang tetangga yang dia berbuat zalim kepada tetangganya. Jelas ya? Tidaklah seorang tetangga yang dia itu berbuat zalim, yudlimu jarahu. Yudlimu pakai bacanya zu ya, yudlimu jarahu, yang dia menzalimi tetangganya, wa yakharuhu, dan dia menindasnya, hatta yahmilahu dalika ala ayyahruja min manzilih, sampai membuat tetangganya itu keluar dari rumahnya. Maka apa yang terjadi? Nah, dia zalimi seperti itu, dia tindas tetangganya sehingga tetangganya keluar dari rumahnya, ngungsi, tidak mau lagi tinggal di tempatnya dia. Jelas ya? Illa halak, kecuali dia akan binasa. Kecuali dia binasa. Binasa maksudnya apa? Ustujiba an-naro bisyarri fi'lihi. Jelas ya? Bisyarri fa'latih. Itu akan mewajibkan bagi dia api neraka karena jeleknya perbuatan dia. Karena jeleknya perbuatan dia ini mewajibkan bagi dia untuk mendapatkan api neraka karena kezaliman dia terhadap tetangga. Jadi tetangga itu disayangi. Maksudnya disayangi dalam artian apa? Kita tidak boleh ganggu dia, berikan hak mereka. Kalau dia tetangga kita, tetangga kita. Nah, itu ya, kalau kita hidup bertetangga. Makanya tetangga itu cari dulu tetangga yang baik kalau kita mau tinggal. Lingkungan itu yang pertama dicari apanya?
tetangganya. Jangan kita mau beli rumah tapi di lingkungan tetangga tukang judi, tukang sabung ayam, tukang elektron. Mati kita di situ. Tukang mencuri. Gitu sudah lengkap sudah. Tukang gibah. Sudah. Tukang cari istrinya orang. Aduh, mati nih kita. Istri tak bercadar, banyak penasaran sudah. Nah, goda istri kita kalau kita tidak ada di rumah, mati kita. Mendingan dijual saja rumah begitu, cari tempat lain. Jelas ya? Cari tempat lain. Biar jual murah. Karena lingkungan itu penting. Anak kita pergi ke rumah tetangga, sudah diajari merokok. Anak kita pergi rumah tetangga, diajari mencuri. Diajari minum ballo. Sudah selesai urusan. Biar bagaimana kita jaga tetap namanya lingkungan itu dia dihitung sebagai bapak yang bisa merubah. Jadi bapak yang bisa merubah itu 3 ya. Bapak itu bapak asli yang menyebabkan kita lahir ke dunia. Yang kedua bapak yang mendidik kita. Yang ketiga bapak lingkungan. Itu hati-hati. Itu yang bisa merubah karakter kita. Kalau lingkungan kita orang rusak gitu, biar bagaimana kita jaga anak kita 24 jam kita jagai, tidur kita, nyelip dia keluar dari jendela. Makanya teman-teman sekarang itu Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu sangat pusing memikirkan keturunannya. Ya, tinggal di rumah, berteman dengan orang-orang yang rusak. Hari-hari main game, siang dan malam, keluar malam, merokok sana sini. Ya, ngelem. Anaknya ikhwah kita banyak begitu sekarang. Itu yang mereka pusing. Lempar pondok sana tidak cocok, pondok sana tidak cocok, pondok sana tidak cocok, pusing orang tuanya. Itu karena dia sudah terkontaminasi dengan lingkungan. Paham ya? Itu lingkungan penting. Biar pendidikannya tidak terlalu ditekan, tapi lingkungan yang bagus merubah. Itu yang menenangkan kita itu. Lingkungan. Temannya bagus, ditegur sama teman, jangan memang kau merokok nah. Begitu. Bukan malah membantu, ayo ikut coba. Enggak apa-apa, gratis. Gratis pertama. Kalau sudah pintar belikan saya. Awas kau nak belikan kau tutup palamu. Begitu kan? Itu banyak. Saya dulu diajari merokok. Bahkan kalau kita merokok itu kata, itu baru laki-laki. Ku kasih gratis. Bahkan itu yang namanya koplo dulu, pil koplo dibagi itu di sekolah. Kalau kamu tidak, bukan laki-laki kamu. Alhamdulillah Allah menjaga kita tidak ikut-ikutan. Di sini, kumpul saja. Tidak boleh, harus makan di sini. Begitu dia. Kalau tidak mau makan, jangan. Wah, kacau memang ini. Itu sekolah zaman saya itu. Tahun 90-an, tahun 80-an, masih begitu. Sudah begitu, apalagi zaman sekarang. Aduh, mati kita. Ya, dia tinggal di kamar, kunci pintu, tapi lewat HP. Nggak usah merokok, tapi papor. Tahu papor? Yang sedot itu, ya, asapnya banyak itu semua merusak ya. Makanya akhwat jangan sekali-kali menikah dengan orang perokok. Karena orang perokok itu impoten dia. Dia kan ada peringatan situ ya, impoten. Baru kalau dia minum di gelas begini, bau gelasnya itu bau rokok, susahnya itu. Tapi orang-orang tua kita dulu merokok juga, kasihan juga kita ini. Kita doakan, kita tegur juga, mereka tersinggung, kasihan. Ya. Nah itu tantangan kita zaman sekarang ini. Baik, ini selesai ya hadis ini. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti babu jaril Yahudi, bab tetangga Yahudi. Ini akan dibahas nanti bagaimana kalau tetangga itu seorang Yahudi. Allah taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.